Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa codingan yang sudah dibuat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elizana Rahmawati dari Prodi Teknik Informatika kelas B Bagi dengan NIM 250602061. Baik teman-teman, langsung saja kita lanjutkan video ini ke codingan yang pertama. Nah, di codingan yang pertama ini saya memiliki program Java sederhana yang berkaitan dengan operasi string, yakni penggabungan dan pemotongan teks. Program ini dibuat dalam sebuah class bernama concat. Kemudian, pada program ini juga memiliki metode utama, yakni public static void main. Ya, kemudian pada awal program terdapat variabel bertipe string, yakni tipe data string dengan variabel M yang berisi data materi. Kemudian ada tipe data string dengan variabel K yang berisi data ketika. Perlu diketahui bahwa pada variabel M ini tadi terdapat spasi pada ujung kalimat atau ujung katanya ini. Hal ini bertujuan untuk saat digabungkan hasilnya tidak menempel satu sama lain dan rapi. Kemudian program menggunakan metode concat. Nah, metode concat sendiri ini digunakan untuk menggabungkan kedua string tersebut. Fungsi dari concat ini adalah untuk menggabungkan dua buah string menjadi satu. Hasil dari penggabungan antara kata materi dan kata ketiga. Nah, jika di run, hasilnya akan keluar seperti ini. Nah, ini kan tergabung menjadi satu kan, teman-teman. Nah, selain menggunakan concat, program ini juga menggunakan cara lain dapat menggabungkan string, yaitu menggunakan operator tanda tambah pada tipe data string yang bervariabel z ini terdapat menggunakan operator tambah, yakni menggabungkan antara variabel m dan juga variabel k. Yang kemudian di sini, nah hasil dari penggabungan variabel m dan k ini tadi disimpan pada variabel z. Setelah itu, program menggunakan metode metode substring. Nah, di sini untuk mengambil sebagian teks dari string yang sudah digabungkan pada kode 0 pada begin index dan end index 0 dan 6. Kemudian sysout-nya meminta sub ini tadi. Jadi outputnya menghasilkan materi ini tadi, guys. Seperti itu untuk codingan yang pertama. Nah, kita akan lanjutkan lagi teman-teman ke codingan selanjutnya. Pada pemrograman Java kali ini, saya akan menjelaskan pemrograman Java yang berfungsi untuk memodifikasi atau mengubah isi sebuah string menggunakan metode replace and replace all. Pada awal program terdapat nama class, yakni saya memiliki public class bernama replace. Kemudian saya memiliki metode utama yakni public static void main. Seperti biasa, dalam program kali ini kita menggunakan tipe data string bertipe data string menggunakan variabel g yang mengisi kata data ini. Bisa dilihat. Selanjutnya pada baris pertama sysout program mencetak g. Karena terdapat garis miring T dan garis miring N, maka terminal layar akan memiliki jarak tab dan beberapa garis baru sesuai dengan karakter tersebut. Kemudian program menggunakan metode replace pada bagian G titik replace. Nah, fungsi dari replace adalah untuk mengganti karakter tertentu dengan karakter lain. Pada contoh ini, semua huruf kecil G dalam string akan diubah menjadi huruf besar G. Hasilnya, jika ada huruf G pada teks, maka akan berubah menjadi G besar. Setelah itu, program menggunakan replace all. Nah, dengan kode G replace all. Metode ini digunakan untuk mengganti beberapa karakter sekaligus berdasarkan pola tertentu, pola garis miring T, garis miring N.
Kemudian karakter tersebut diganti dengan string kosong sehingga memiliki tab dan baris baru akan dihapus. Hasil akhirnya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Mari kita lanjutkan ke codingan yang selanjutnya. Nah, pada codingan ini saya memiliki program Java sederhana yang digunakan untuk memisahkan kata dalam sebuah kalimat serta mengambil karakter tertentu dari kata tersebut. Nah, pada pemrograman ini saya memiliki public class bernama split. Kemudian ada public static void main sebagai metode utama seperti biasa. Kemudian saya memiliki tipe data string dengan variabel kalimat yang berisi data hello world. Kemudian pada tipe data string dengan variabel kata, di sini ada menggunakan metode split pada kalimat .split. Nah, digunakan untuk memisahkan string menjadi beberapa bagian berdasarkan pemisah tertentu. Dalam contoh ini, pemisahnya adalah spasi. Sehingga string hello world akan dipisah menjadi dua bagian, yakni hello dan world. Lalu disimpan dalam pada array dengan variabel kata. Kemudian, untuk jika di run akan menghasilkan output yang seperti ini. Nah, kemudian program menggunakan metode chart_art. Di sini ada chart_art. Fungsi chart_art adalah untuk mengambil salah satu karakter dari sebuah string berdasarkan indeks tertentu. Pada contoh ini diambil pada indeks 0, yakni huruf H. Makanya kenapa di outputnya menampilkan hello dan juga H gitu. Oke, kita lanjut ke coding yang selanjutnya. Pada pemrograman Java kali ini adalah pemrograman Java yang berfungsi untuk memecah sebuah string menjadi pasangan yakni key and value, lalu menyimpannya ke dalam struktur data bernama map. Program ini terdiri dari dua bagian, yakni class tokenizer and public class tokenizer main sebagai kelas utama untuk menjalankan program. Pada class tokenizer terdapat sebuah metode bernama tokens yang menerima input berupa string lalu mengolah string tersebut menjadi pasangan data. Di dalam metode tersebut, pertama kita membuat sebuah objek hashmap yang digunakan untuk menyimpan hasil pemrosesan dalam bentuk pasangan key and value. Setelah itu, program menggunakan string tokenizer untuk memecah string berdasarkan spasi. Artinya, setiap kata yang dipisahkan oleh spasi akan diambil satu persatu sebagai token. Selanjutnya, program melakukan perulangan menggunakan while. Nah, selama masih ada token yang tersedia, setiap token yang diambil akan dicek apakah memiliki tanda titik 2 atau simbol dengan simbol titik 2 itu tadi. Pemisah antara key and value. Jika token tersebut mengandung tanda titik 2, maka program akan mencari posisi tanda tersebut menggunakan index of. Nah, sini index of. Dan digunakan untuk mengambil menempatkan key and value-nya itu tadi. Setelah itu, pasangan key and value tersebut disimpan ke dalam hashmap menggunakan metode put. Nah, setelah semua token diproses, metode akan mengambil hasil berupa map yang berisi pasangan data tersebut. Nah, pada kelas utama tokenizer main, program dimulai dengan membuat objek dari kelas tokenizer tersebut, kemudian menggunakan metode utama yakni public static void main string seperti biasa. Kemudian program memanggil metode tokens di sini untuk memproses string tersebut dan hasilnya disimpan pada variabel map. Program kemudian mencatat seluruh isi map sehingga kita bisa melihat semua pasangan key and value yang berhasil diproses. Terakhir, program mengambil salah satu value berdasarkan key tertentu, yaitu key aku, menggunakan metode get. Nah, di sini. Hasilnya adalah mahasiswa yang kemudian ditampilkan ke layar sebagai status. Untuk
outputnya akan seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke program selanjutnya. Ya, pada program kali ini saya memiliki program Java yang berfungsi untuk mengubah huruf dalam sebuah string menjadi huruf kecil dan juga huruf besar. Nah, pada program ini saya menamainya dengan public class upCaseLow yang memiliki metode utama public static void main string seperti biasa untuk menjalankan program. Kemudian di dalam metode tersebut terdapat di dalamnya saya memiliki tipe data string dengan variabel i yang berisi datanya ini. Nah, pada isinya string ini ada karakter khusus yakni garis miring T dan juga garis miring M, di mana yang berarti mereka ini berpindah baris sehingga saat ditampilkan teks akan terlihat memiliki jarak dan baris yang berbeda. Pada baris pertama output program, sysout-nya ini mencetak isi string secara asli tanpa perubahan. Setelah itu program menggunakan metode to uppercase untuk mengubah menjadi huruf kecil. Jadi semua huruf kapital akan diubah menjadi huruf kecil. Kemudian di yang terakhir ini ada metode to uppercase juga, ini digunakan untuk merubah semua huruf menjadi huruf besar. Jika di run, hasilnya akan seperti ini. Nah, ini bisa dilihat perbedaannya. Untuk yang pertama, ini OG atau original dari data yang disimpan pada variabel i yang bertipe data string, kemudian dikonferensi atau dirubah ke huruf kecil semua, kemudian dirubah ke huruf kapital semua. Gitu. Teman, kita lanjutkan ke folder selanjutnya. Di folder kali ini saya memiliki folder bernama file copy. Nah, di folder file copy ini saya memiliki program Java yang berfungsi untuk menyalin isi file dari satu file ke file lainnya. Nah, program ini menggunakan konsep input output stream yang ada di Java. Di bagian atas ini ada import java.io yang digunakan untuk mengakses berbagai kelas yang berkaitan dengan proses input dan output file seperti file input stream dan file output stream. Selanjutnya pada kelas utama, di sini saya memiliki file bernama file copy yang terdapat metode main, public static void main seperti biasa, digunakan untuk menjalankan program. Kemudian program membuat objek dari kelas file copy bernama copier, kemudian ditentukan dua nama file yakni sumber file dan juga tujuan file sebagai file hasil salinan dengan nama tujuan txt. Program kemudian memanggil metode copy file dengan mengirimkan dua nama file tersebut sebagai parameter. Proses ini dibungkus dalam tray charge untuk mengenai kemungkinan khususnya IO expansion. Masuk ke metode copy file. Di sini ada metode copy file. Program dimulai dengan membuat objek file untuk file sumber dan file tujuan. Nah, setelah itu file mengecek apakah file tujuan sudah ada. Jika sudah ada, maka file tersebut akan dihapus terlebih dahulu agar proses penyalinan dimulai dari file yang bersih. Kemudian program membuka aliran data menggunakan input stream untuk membaca isi file sumber dan output stream untuk menulis ke file tujuan. Untuk mempercepat proses penyalinan digunakan sebuah buffer berupa array bit dengan ukuran 1024 byte atau 1 KB. Nah, di sini ada proses while di mana program baca data dari file sumber ke dalam buffer lalu langsung menuliskannya ke file tujuan. Proses ini berlangsung terus sampai seluruh isi file selesai disalin. Setelah proses selesai, kedua stream yaitu input stream and output stream ditutup untuk mencegah kebocoran research. Kemudian program menampilkan pesan bahwa file berhasil disalin dari file sumber ke file tujuan. Setelah itu terdapat penanganan khusus untuk file not found exception. Di sini. Jika file sumber tidak ditemukan, maka program tidak akan menampilkan pesan error yang sesuai. Nah, jika di run, ini
Hasilnya hanya seperti ini. Teman-teman, kita masuk ke folder yang terakhir. Nah, pada folder terakhir ini saya memiliki beberapa file di dalamnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 file dalam satu folder. Namun, ini nanti hanya ada satu output karena di sini ada file main yang menjadi pusat atau kelas utama yang memiliki metode utama yakni public static void main, sedangkan di beberapa file tidak terdapat public static void main atau metode utama itu tadi. Nah, kita awali dari file yang pertama, yakni file bernama baca file. Pada file ini berfungsi untuk membaca isi sebuah file dan mengubahnya menjadi teks atau string. Nah, program ini berada dalam package bernama manipulasi string ini dan menggunakan class dari Java IO. Nah, ini menggunakan Java IO untuk membaca data dari file dalam bentuk byte. Di dalam class baca file terdapat sebuah metode bernama readFile yang memiliki parameter berupa nama file atau path file yang ingin dibaca. Metode ini akan mengembalikan hasil bacaan file dalam bentuk string. Pada awal metode, program membuat objek string builder bernama atau bervariabel s. Dari string builder adalah untuk menyimpan dan menyusun teks secara efisien, terutama ketika kita ingin menambahkan banyak karakter berulang. Selanjutnya, program menggunakan try with resources dengan file input stream. Nah, otomatis di sini kita di dalam block tray program membaca isi file menggunakan while. Method inRead akan membaca, method inRead ini akan membaca data satu persatu dalam bentuk angka atau byte. Jika sudah mencapai akhir file, maka akan bernilai -1 dan perulangan akan berhenti. Setiap data yang dibaca kemudian diubah menjadi karakter menggunakan char data. Nah, di sini. Lalu ditambahkan ke dalam string builder menggunakan metode append. Nah, metode ini. Dengan cara ini, seluruh isi file akan dikumpulkan menjadi satu string yang utuh. Jika terjadi kesalahan seperti file tidak ditemukan atau error saat membaca file, maka program akan menangkapnya menggunakan cat dan menampilkan pesan error. Nah, terakhir metode ini mengembalikan hasil isi file dalam bentuk string menggunakan menggunakan s2string. Mari kita lanjutkan ke file kedua yang di folder ketiga ini. Di pemrograman file kali ini, pemrograman Java di kali ini digunakan untuk merepresentasikan data mahasiswa dalam bentuk objek. Program ini berada dalam package manipulasi string dan juga bernama kelasnya bernama mahasiswa. Kemudian kelas ini juga berfungsi sebagai blueprint atau cetakan untuk membuat objek mahasiswa yang nantinya bisa menyimpan data seperti ID, nama, alamat, dan juga tingkat. Di dalam kelas ini terdapat 4 variabel dengan tipe data string, yakni variabel ID, variabel nama, variabel alamat, dan juga variabel tingkat. Semua variabel tersebut bersifat privat, yang berarti tidak bisa langsung diakses dari luar kelas. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan data atau yang biasa disebut dengan konsep encapsulation dalam program berorientasi objek. Selanjutnya terdapat konstruktor, yaitu metode khusus yang digunakan untuk mengisi nilai awal saat objek dibuat. Konstruktor ini menerima 4 parameter, yakni parameter bit, nama, alamat, tingkat, yang kemudian disimpan ke dalam
variabel masing-masing menggunakan keyword this. Kemudian terdapat metode toString yang sudah di-override. Fungsi dari metode ini adalah untuk menampilkan data mahasiswa dalam bentuk string yang rapih. Format yang digunakan yakni ID, nama, alamat, dan tingkat yang dipisahkan dengan tanda garis vertikal atau seperti simbol I besar ya di sini. Selain itu terdapat beberapa metode seperti di sini ada getter, terus get ID, get nama, get alamat, get tingkat, dan juga ya ini ada get ID, get nama, get alamat, dan juga get tingkat. Metode ini digunakan untuk mengambil atau mengakses nilai dari masing-masing variabel dari luar class tanpa harus mengubah sifat private dari variabel tersebut. Kan ke file selanjutnya. Pada file ini, program Java kali ini atau file kali ini memiliki fungsi untuk membaca data mahasiswa dari file, kemudian mengubahnya menjadi objek yang bisa digunakan di dalam program. Nah, program ini masih tetap berada di package yang sama, yakni di package manipulasi string dengan nama class mahasiswa service. Kelas ini berperan sebagai penghubung atau service yang mengolah data mahasiswa, khususnya untuk mengambil data dari file dan mengubahnya menjadi list atau daftar objek mahasiswa. Di dalam kelas ini terdapat sebuah variabel bernama filepath. Nah, di sini ada nama variabel filepath yang berisi nama file yaitu mahasiswa txt. File ini nantinya akan menjadi sumber data yang akan dibaca oleh program. Selanjutnya terdapat metode bernama list. Nah, di sini yang berfungsi untuk mengambil dan mengembalikan data mahasiswa dalam bentuk list. Pada awal metode ini dibuat sebuah array list. Di sini ada Java array list-nya. Untuk array list-nya ini dibuat kosong yang akan digunakan untuk menyimpan objek mahasiswa. Kemudian program buat dua objek penting, yaitu backfile reader and token list parser yang berfungsi untuk memproses atau memecah isi file menjadi data yang terstruktur. Setelah itu, program membaca isi file menggunakan read file. Di sini ada read file dan menyimpan ke dalam variabel data. Di sini variabel data untuk menyimpan read file. Jika ternyata file kosong atau tidak memiliki isi, maka metode akan langsung mengembalikan list kosong. Nah, jika file ini memiliki isi, maka data tersebut akan diproses menggunakan metode tokens dari kelas token list. Nah, untuk kelas token list ini akan saya jelaskan di video selanjutnya, di mana hasil dari proses ini berupa list yang berisi beberapa hashmap, di mana setiap hashmap merepresentasikan satu data mahasiswa dalam bentuk pasangan key and value, seperti ID, nama, alamat, dan tingkat. Selanjutnya, program melakukan perulangan untuk setiap data yang ada di dalam list tersebut. Pada setiap perulangan, program membuat objek mahasiswa baru dengan mengambil nilai dari hashmap. Nah, di sini ini melakukan perulangan berdasarkan key yang sesuai seperti ID, nama, alamat, dan tingkat. Setelah objek mahasiswa berhasil dibuat, objek tersebut ditambahkan ke dalam list. Nah, terakhir, setelah semua data sudah diproses, metode list. Nah, metode list ini akan mengembalikan list yang berisi seluruh objek mahasiswa. Dan kita lanjutkan lagi. Kita masuk ke file yang bernama public class yang bernama token list. Nah, program Java ini memiliki fungsi untuk mengubah data teks menjadi struktur data yang lebih terorganisir, yaitu dalam bentuk list berisi hashmap. Nah, program ini tetap sama, masih dalam package manipulasi string dan juga memiliki public class bernama token list.
Kelas ini bertugas untuk memproses data string yang biasanya berasal dari file, lalu mengubahnya menjadi data yang lebih mudah diolah di dalam program. Di dalam kelas ini juga terdapat metode bernama tokens. Mungkin metode ini sudah asing karena sebelum video sudah saya mention juga. Tokens ini yang menerima parameter berupa string panjang. String ini biasanya berisi beberapa baris data mahasiswa yang dipisahkan oleh karakter tertentu. Langkah pertama yang dilakukan program adalah membuat sebuah list. Nah, di sini membuat sebuah list bernama IMAP. Nah, bernama IMAP yang akan digunakan untuk menyimpan hasil akhir berupa kumpulan data. Setiap data nantinya akan disimpan dalam bentuk hashmap. Kemudian, string yang diterima akan dipisahkan menjadi beberapa baris menggunakan metode split. Nah, di sini ada metode split. Ya, teman-teman bisa dilihat. Artinya setiap baris data akan diproses satu per satu. Selanjutnya, program melakukan perulangan untuk setiap barisnya. Nah, ini ada for string liners. Jika terdapat baris yang kosong, maka akan dilewati menggunakan kondisi if, sehingga program hanya memproses baris yang memiliki isi. Nah, pada setiap baris, program menggunakan string tokenizer. Nah, string tokenizer dengan pemisah tanda garis vertikal ya seperti ini atau seperti I besar ya. Setiap bagian data seperti ID sama dengan 1201 atau seperti nama, contoh namanya yakni Adi dan seterusnya akan dipisahkan menjadi token kecil. Kemudian program membuat sebuah hashmap. Di sini program membuat sebuah hashmap bernama datamap. Nah, datamap ini digunakan untuk menyimpan pasangan key and value dari setiap data dalam satu baris. Di dalam perulangan berikutnya, setiap token akan dicek apakah memiliki tanda sama dengan. Jika ada, maka token tersebut akan dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu bagian sebelum tanda sama dengan sebagai key dan juga bagian setelahnya atau setelah sama dengan yakni bagian value. Setelah itu pasangan key and value tersebut dimasukkan ke dalam hashmap menggunakan metode put. Nah, di sini guys. Setelah semua token dalam satu baris selesai diproses, hashmap tersebut akan ditambahkan ke dalam list IMAP. Nah, ini. Dalam IMAP, proses ini akan terus berulang untuk setiap baris data. Nah, terakhir, metode ini akan mengembalikan list yang berisi beberapa hashmap, di mana setiap hashmap merepresentasikan satu data mahasiswa. Kita lanjutkan ke file selanjutnya, di mana file program Java ini berfungsi untuk menyimpan data ke dalam file, khususnya data mahasiswa. Program ini masih sama berada dalam package manipulasi string yang memiliki nama class public class simpan file. Kelas ini bertugas untuk menangani proses penulisan atau penyimpanan data ke dalam file. Nah, di dalam kelas ini terdapat metode bernama append file. Metode ini memiliki dua parameter, yakni file name sebagai nama tujuan. Nah, di sini file name sebagai nama tujuan dan juga data sebagai isi yang akan ditulis ke dalam file. Nah, pada metode ini, program menggunakan file waiter dengan mode true. Dengan mode true ini, yang artinya data yang ditulis akan ditambahkan ke dalam file tanpa menghapus isi sebelumnya. Kemudian, metode ini menggunakan konsep try with resources. Nah, sehingga file read akan otomatis ditutup setelah proses selesai. Di dalamnya terdapat perintah fwrite data ini yang berfungsi untuk menuliskan data ke file sekaligus menambahkan baris baru agar setiap data dapat tersimpan di baris yang berbeda. Jika terjadi kesalahan saat proses penulisan, maka program akan menangkapnya menggunakan cat. Nah, ini menggunakan cat dan menampilkan
error dengan print state trace. Nah, di sini. Selanjutnya terdapat metode kedua yaitu simpan mahasiswa. Di sini, metode ini menerima parameter berupa nama file dan objek mahasiswa. Fungsi dari metode ini adalah untuk menyimpan data mahasiswa ke dalam file. Di dalam metode ini, program memanggil append file, dan mengirimkan data dari objek mahasiswa dalam bentuk string. Itu string ini ya. Data tersebut diperoleh dari metode toString yang ada pada kelas mahasiswa tadi, sehingga format data dapat disimpan dan sudah terstruktur. Oke teman-teman, nggak terasa ya kita udah berada di file terakhir, yakni file utama dari folder manipulasi string ini tadi. Jadi di sini saya sudah berada di file utama. Di program kali ini, program utama yang saya buat yakni memiliki nama public class main. Class ini berfungsi sebagai pusat jalannya program, mulai dari membuat data, menyimpan ke file, hingga membaca kembali data tersebut. Di awal program, kita mendefinisikan sebuah variabel path dari tipe data string yang berisi nama file mahasiswa txt. File ini akan digunakan sebagai tempat penyimpanan data mahasiswa. Selanjutnya, program membuat sebuah list bernama database. Nah, di sini membuat list bernama database menggunakan array list. List ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara data mahasiswa sebelum disimpan ke file. Nah, kemudian kita menambahkan beberapa data mahasiswa awal ke dalam list tersebut menggunakan metode add. Nah, di sini ada metode add. Bisa dilihat, setiap data mahasiswa dibuat menggunakan konstruktor dari kelas mahasiswa tadi yang di awal, yang berisi ID, nama, alamat, dan juga tingkat. Setelah itu, program juga menambahkan satu data mahasiswa baru ke dalam list, yaitu mahasiswa dengan nama Kancil. Nah, di sini. Dengan nama Kancil. Ini menunjukkan bahwa kita bisa menambahkan data baru secara dinamis ke dalam sistem. Selanjutnya, program masuk ke tahap penyimpanan data ke file. Kita membuat objek dari kelas simpan file yang berfungsi untuk menulis data ke file, kemudian menggunakan perulangan for. Di sini ada perulangan for. Setiap objek mahasiswa yang ada di dalam list akan disimpan ke file mahasiswa txt tadi dengan memanggil metode simpan mahasiswa. Di sini memanggil metode simpan mahasiswa. Setelah semua data berhasil disimpan, program kemudian membaca kembali data dari file tersebut. Untuk itu digunakan kelas mahasiswa service. Nah, ini kita menggunakan kelas mahasiswa service ini untuk menggunakannya. Yang sebelumnya sudah kita bahas. Method list, di sini ada method list lagi dipanggil untuk mengambil data dari file dan mengubahnya kembali menjadi objek mahasiswa, lalu disimpan ke dalam variabel hasil. Nah, terakhir, program menampilkan data mahasiswa ke layar. Nah, di sini sysout-nya menampilkan data mahasiswa atau mencetak data mahasiswa sebagai judul. Kemudian menggunakan perulangan for untuk menampilkan setiap data mahasiswa satu persatu dalam format ID, nama, alamat, dan tingkat yang dipisahkan dengan tanda garis vertikal. Nah, untuk outputnya sendiri nanti akan keluar seperti ini. Nah, itu tadi beberapa penjelasan coding dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya juga mengucapkan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.